Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Partai yang saya ulas kali ini kawan-kawan adalah permainan dari juara dunia saat ini, yaitu Magnus Carlsen saat dia masih berusia 12 tahun. Yang saat itu elo ratingnya masih berkisar 2100 sekian, dan lawannya kali ini adalah pecatur asal Finlandia yaitu Sampsa Nisti dengan elo rating 2200 sekian saat mereka berhadapan di turnamen Helsinki Sakinet di Helsinki, Finlandia tahun 2002 yang lalu. Singkat cerita kawan-kawan, di partai ini kawan-kawan nantinya akan melihat bagaimana seorang Magnus Carlsen dengan berani mengorbankan kudanya di langkah kelima. Sebuah pengorbanan yang sangat dini dalam permainan catur saat pembukaan dimulai. Bagaimanakah jeniusnya seorang Magnus Carlsen yang masih berusia 12 tahun ini kawan-kawan saat dia berani mengorbankan kudanya di langkah kelima? Kita langsung saja lihat permainannya. Di sini Magnus Carlsen memegang putih, Sampsa Nisti memegang hitam. Carlsen memulai permainan dengan pion E4 dibalas pion E5, kuda F3, kuda C6, kuda C3 dan kuda F6. Di sini kita dapati permainan 4 kuda. Mungkin kelanjutan langkah yang cukup populer bagi putih di langkah berikutnya adalah gajah ke petak C4 ataupun pion D didorong ke depan, merupakan pilihan yang cukup populer. Namun di sini Magnus Carlsen lebih memilih memainkan pion A3, langkah preventif untuk mencegah perwira hitam menduduki petak B4. Melihat langkah pion A3 ini, Sampsa bereaksi dengan pion G6, membentuk Fianchetto di sayap raja, dan disinilah Magnus Carlsen memulai pengorbanannya dengan kuda pukul pion E5. Langkah kuda pukul pion E5 ini terlihat seperti Halloween's Gambit. Tapi ini bukanlah Halloween's Gambit, karena Halloween's Gambit terjadi di langkah keempat, yaitu setelah terjadi formasi permainan 4 kuda. Disinilah Halloween's Gambit dimainkan dengan kuda langsung pukul pion E5. Tidak seperti Magnus Carlsen memainkan pion A3 di langkah keempat ini. Yaitu setelah pengorbanan diterima, putih akan melanjutkan pion D4 untuk mengancam kuda. Selanjutnya, pion akan tetap didorong ke depan untuk memaksa kuda balik ke baraknya masing-masing. Akan tetapi, di permainan ini, Magnus Carlsen melakukan pengorbanan di langkah kelima. Setelah tadi di langkah keempat dia memainkan pion A3. Pengorbanan diterima oleh Sampsa, kuda pukul kuda, dan pion D4. Lanjut Magnus Carlsen mengancam kuda, kuda ke C6, pion didorong kembali mengancam kuda, kuda kembali ke baraknya ke B8. Apabila di sini kuda hitam mencoba kembali ke E5, putih akan melanjutkan pion F4 terus mengancam kuda hitam, kuda ke G4, putih bisa melanjutkan gajah ke E2, ataupun pion H3. Setelah kuda ke H6, putih kemungkinan akan tetap melanjutkan mendorong pion G4 untuk mengejar kuda hitam. Oke, kita kembali ke permainan aslinya kawan-kawan. Di sini hitam atau Sampsa lebih memilih mengembalikan kudanya ke kandangnya yaitu ke B8. Magnus Carlsen melanjutkan pion E5 mengancam kuda satunya dan kuda juga kembali ke baraknya. Magnus Carlsen kemudian mendorong pion D6 untuk mendapatkan kontrol petak E7 serta petak C7. Pion pukul pion dipukul balik dengan pion. Sekarang petak E7 dan petak C7 ini dikontrol penuh oleh pion putih. Sampsa melanjutkan langkahnya dengan menteri ke F6, memberikan tekanan pada pion D6, dan Magnus Carlsen membackupnya dengan kuda ke B5 sekaligus untuk memberikan ancaman skak di petak C7. Sampsa menghalangi niat Magnus Carlsen dengan kuda A6, gajah putih ke C4, gajah hitam ke H6 menantang pertukaran gajah petak gelap. Pertukaran ditolak Magnus Carlsen terlebih dahulu memainkan menteri ke E2 skak. Di sini sebetulnya Magnus Carlsen mempunyai pilihan untuk rokade, yaitu sebuah pilihan yang cukup logis untuk mengamankan rajanya. Kemudian putih bisa menggeser betengnya ke lajur E yang sudah terbuka. Tapi Magnus Carlsen lebih memilih variasi menteri ke E2 skak, raja ke F8.
gajah putih ke E3, gajah pukul gajah, pion pukul gajah. Dengan variasi seperti ini, Magnus Carlsen terlihat berencana untuk rokade panjang, tidak memilih untuk rokade pendek. Dengan terbukanya lajur F, ini akan dimanfaatkan Magnus Carlsen untuk menggeser betengnya di sayap raja. Di sini Samsanisti meresponnya dengan Menteri KH4 skak ditutup dengan pion G3. Menteri KH5 menantang pertukaran menteri, sebuah keputusan yang sangat logis mengingat hitam sudah unggul 1 perwira. Magnus Carlsen menolaknya menggeser menteri ke F2. Menteri hitam kembali menawarkan pertukaran menteri. Magnus Carlsen menggeser kembali menterinya ke E2. Menteri hitam kembali ke H5. Menteri putih ke F2. Menteri hitam kembali ke F5 dan Magnus Carlsen pun kembali menggesernya ke E2. Apabila di sini hitam menggeser menterinya ke H5, maka akan terjadi repetition move, otomatis permainan akan berakhir draw. Akan tetapi mengingat dia unggul 1 perwira, Samsanisti mencoba langkah lain dengan kuda H6. Carlsen menggeser betengnya ke F1, hitam kembali menawarkan pertukaran menteri di H5. Magnus Carlsen menggeser menterinya ke F2, memberi tekanan pion F7. Kembali menteri hitam ke F5, Carlsen menggeser menterinya kembali ke E2, dan Samsanisti pun melangkahkan menterinya ke E5, mencoba mengincar pion B2. Magnus Carlsen rokade panjang sekaligus membackup pionnya yang ada di B2 ini, dan Raja Hitam ke G7, memberi jalan bagi betengnya untuk mengisi lajur E yang sudah semi terbuka. Momen ini dimanfaatkan oleh Magnus Carlsen mengangkat betengnya ke D5 mengancam menteri. Menteri pun bergeser ke E8. Sekarang beteng hitam sudah tidak bisa lagi mengisi lajur E yang sudah semi terbuka. Magnus Carlsen melanjutkan menteri ke D2, berniat untuk ke petak D4 untuk skak Raja Hitam. Samsa pun menggeser betengnya ke F8. Carlsen melanjutkan menterinya ke D4, melanjutkan rencananya skak ditutup dengan pion F6. Mungkin variasi raja ke G8 sedikit lebih kuat daripada memainkan pion ke F6. Yaitu kemungkinan putih akan melanjutkan beteng ke E5 mengancam menteri. Setelah menteri hitam ke D8, menteri putih akan melanjutkan ke F4 memberi tekanan pion F7 dan mengancam kuda hitam di H6. Hitam bisa meresponnya raja ke G7. Variasi ini sedikit lebih baik daripada memainkan pion F6 untuk menutup skak dari menteri putih. Carlsen melanjutkan permainan dengan pion G4, mencoba untuk tetap mendorong pionnya ke petak G5 di langkah berikutnya untuk membuka lajur F. Samsa meresponnya dengan pion B6, mencoba memberikan ruang bagi gajahnya untuk lebih aktif lagi di langkah berikutnya. Tapi Samsa sudah tidak diberi kesempatan oleh Magnus Carlsen memainkan atau mengembangkan perwiranya di sayap menteri. Magnus Carlsen mendorong pionnya ke G5 mengancam kuda. Di sini pion hitam tidak bisa pukul pion putih karena dipin oleh menteri putih. Samsanisti melangkahkan kudanya ke F5 mengancam menteri. Magnus Carlsen tidak memindahkan menterinya, terlebih dahulu memainkan pion pukul pion skak. Beteng hitam pukul pion, dan Magnus Carlsen kembali memainkan langkah pengorbanan, kali ini pengorbanan pertukaran perwira dengan beteng pukul kuda. Magnus Carlsen melakukan pengorbanan pertukaran perwira, memaksa putih pukul beteng dengan pion. Ini membuat lajur G terbuka bagi beteng Magnus Carlsen. Tentu di langkah-langkah berikutnya tekanan akan semakin berat bagi hitam. Magnus Carlsen menggeser betengnya ke G1 skak, memaksa menteri hitam menutupnya di G6. Apabila di sini raja ke H8 ataupun ke petak F8, menteri putih akan pukul beteng skak, hanya bisa ditutup dengan menteri, dan menteri pukul menteri, skak mat. Oleh karena itu, Samsanisti terpaksa menutupnya dengan menteri. Carlsen melanjutkan beteng pukul menteri skak, raja pukul beteng, dan Magnus Carlsen melanjutkan dengan gajah ke D5 mengancam beteng, beteng ke B8, dan pion E4 lanjut Magnus Carlsen.
Samsanisti mencoba mengaktifkan gajahnya ke B7 menantang pertukaran gajah. Pertukaran ditolak. Magnus Carlsen lebih memilih pion pukul pion skak, beteng pukul pion, menteri ke G4 skak, raja ke F6, menteri ke H4 skak, raja ke G6, dan gajah kembali ke C4, menghindari untuk bertukar gajah. Hitam melanjutkan kuda ke C5, pion B4 lanjut. Magnus Carlsen mengancam kuda ke E4. Dan Magnus Carlsen mencoba bermain dengan kudanya ke C7. Tapi sayangnya kawan-kawan, di langkah berikutnya ini Samsanisti melakukan sebuah blunder. Dia tergoda untuk pukul pion putih di D6. Dimanfaatkan Magnus Carlsen menteri ke G3 skak, sekaligus menggarpu kuda hitam di D6. Di langkah ke-42 inilah kawan-kawan, Samsanisti memutuskan menjudai permainan, menyerah di langkah ke-42. Dan coba kita kembali ke momen yang menarik kawan-kawan, yaitu di awal permainan, di langkah kelima. Di sini Magnus Carlsen mengorbankan kudanya untuk pukul pion E5. Sebuah pengorbanan yang cukup awal dari Magnus Carlsen. Ini menunjukkan kejeniusan Magnus Carlsen, walau dia masih berusia 12 tahun saat memainkan permainan ini kawan-kawan. Oke kawan-kawan, itulah permainan Magnus Carlsen saat dia masih berusia 12 tahun mengikuti turnamen di Helsinki, Finlandia, berhadapan dengan pecatur tuan rumah Samsanisti. Memaksa Samsanisti menyerah di langkah ke-42. Dan kembali saya ucapkan terima kasih banyak kawan-kawan telah menyaksikan video dari Legenda Catur Dunia. Semoga video-video dari Legenda Catur Dunia menginspirasi kawan-kawan semua. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.